Pacul, politik dinasti, ya tak masalah itu dengan politik dinasti. Ujilah mereka, kata Bambang Pacul ya, kata bos Bambang Pacul, uji mereka. Jangan disigma, wah ini oligarki, ini dinasti, politik dinasti. Ujilah itu, tantanglah dia. Ayo, datang ke sini, kita bicara. Kayak Bambang Pacul, kau udah berani Pacul, jangan pakai bahasa Inggris lo ya. Ini dinasti, politik dinasti. Ujilah itu, tantanglah dia. Politik itu dari kata politea. Ini ada berteori sedikit supaya kelihatan agak pintar. Politia itu memakmurkan masyarakat kota dulu. Jadi politik itu dalam arti ideal itu berusaha memakmurkan lagi. Jadi apakah itu kemudian dinasti, sebenarnya nggak ada masalah bagi itu. Kalau dia punya kemampuan. Tetapi kalau hanya untuk kuasa happy-happy aja ya mohon izin lah. Kemudian dia punya kuasa tapi kapasitasnya nggak memenuhi syarat, ya susah lah. Gitu loh. Nah itu yang kita uji keputusan politiknya, Adinda. Ibas keputusan politiknya kita cek. Puan Maharani keputusan politiknya kita cek. Kan gitu. AHY keputusan politiknya kita cek. Siapa lagi? Gibran nanti keputusan politiknya kita cek. Gampang keputusan politiknya itu di Solo sana gampang dicek. Punya kapasitas apa enggak? Jangan kemudian sentimental. Melihat wajah cantik, gua pilih. Itu anak-anak cerdas. Gen Z. Milenial. Cerdas. Tapi jangan pendek-pendek. Ceklah putusan politiknya. Kalau putusan politiknya itu memang besar, kita oke. Kalau enggak, bedahlah APBD-nya langsung kelihatan. Begitu, Adinda. Jadi, Diko jangan kemudian kena stigma yang gampang. Menarik. Jangan distigma, wah ini oligarki, ini dinasti, politik dinasti. Ujilah itu, tantanglah dia. Ayo, datang ke sini, kita bicara. Kayak Bambang Pacul, kau udah berani Pacul, jangan pakai bahasa Inggris lo ya. Ya, balik lagi kita dengar itu si bos Korea Bambang Pacul, politik dinasti, ya gak masalah itu dengan politik dinasti. Ujilah mereka, kata Bambang Pacul ya, kata bos Bambang Pacul, uji mereka. Layak enggak mereka itu? Nah, cek kronologinya, cek ya apa yang sudah dilakukan. Contoh Mbak Puan, layak enggak dia? Kalau kalian bilang dinasti politik, AHY, nah, uji juga politiknya kayak mana. Si Gibran, jelas keputusan politiknya di kota Solo itu kayak mana. Diceklah semuanya. Nah, kalian generasi Z, generasi milenial, lebih cerdas, bisa melihat itu semua itu. Ya, lihat semua hasil keputusan politiknya si Gibran di kota Solo. Bahkan dapat dana hibah dari Uni Emirat Arab nah, untuk membangun kota Solo. Bayangkan itu. Wali kota mana yang dapat selain Gibran ya? Nah, itu ya. Itu bukan karena beliau anak presiden.
ya bukan karena beliau anak presiden. Lihatlah dia pergi ke Paris, ya, pameran UMKM di Paris. Itu keputusan politik itu. Jadi kalian-kalian sampeyan-sampeyan niku ingkang seneng nyinyir, seneng nyalah-nyalah dinasti politik, ya. Tonton awake dhewe, ya, introspeksi diri. Lihat dulu lah, kalian mampu nggak? Oh, yang suka nyinyir itu mampu nggak? Kayak Rocky Gerung, ya, suruhlah nyalon jadi wali kota. Atau Raffi Harun, Dim Samsudin, ya, Asigrap itu yang teriak-teriak itu, suruh nyalon. Itu yang siapa itu, Bu Dokter siapa itu, yang ngata-ngatain ijazah palsu itu, suruhlah nyalon bupati. Jadi nggak usah dinasti politik. Kalau orangnya itu berkompeten, ya, buktinya Jogja ayam tentrem, yang jadi gubernur nggak usah pakai pemilu, ya, itu ya, nggak usah pakai pemilu. Setiap orang yang jadi raja Jogja jadi gubernur Jogja, turun temurun itu. Ingat itu, Indonesia itu kalau Hamengkubuwono ke-9 itu nggak legowo, ora enek Indonesia. 2 tahun Indonesia baru merdeka. Ingat itu, 2 tahun Indonesia baru merdeka itu semuanya itu keuangannya operasional negara itu yang nalangi itu Keraton Yogyakarta. Ya, itu sejarah itu, bos. Jangan asal ngomong. Ya, itu sejarah. Indonesia baru berdiri itu dibiayai supaya diakui sama negara-negara lain, supaya diakui oleh dunia itu. Itu yang keluar uang untuk membiayai selama 2 tahun, ya kurang lebih lah, kurang lebih 2 tahun Indonesia berdiri ini supaya terlihat eksis di luar negeri itu Keraton Jogja itu, bos, ya. Jadi janganlah kayak gitu, ya. Elinglah, ingat itu, kita itu nek wong Jawa ya aja ilang Jawane. Nah, contoh aku nganggo blangkon terus, ya, aku nganggo blangkon terus itu daripada nganggo sing aneh-aneh. Nah, blangkon iki, ya. Jadi kalian pun harus ngerti lah, bos, ya, harus ngerti. Jangan asal suka mencemooh orang, ya. Kalau kalian itu pengen nyelidiki Gibran itu kompetensi atau enggak, ya, kalau Anda merasa lebih pintar dari Gibran atau merasa lebih pintar dari Pak Jokowi, nyalonkan lah, nggak usah ngomong aneh-aneh, dipilih rakyat ora, ya. Besok kan pilkada sebentar lagi, nyalonkan jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, dipilih enggak karo rakyat mengko. Jadi itu cara menguji diri sendiri, nggak usah teriak-teriak, ya, nggak usah teriak-teriak nyinyir sana sini, yang bilang inilah, bilang itulah. Ayo, atau kita tenggelamkan kalian. takut kita tenggelamkan, nggak terpilih, ya. Nanti dibilang lagi Jokowi cawe-cawe. Jokowi kan pemilu nanti kan sudah lengser. Makanya kita buktikan pemilu nanti pilkada itu nanti Jokowi sudah nggak jadi presiden. Bebas kampanye, ya, bebas mau kampanye kemanapun dia, nggak perlu pakai cuti-cuti karena udah jadi, ya, sudah pensiun jadi presiden, ya. Tapi nama presiden ke-7 melekat itu sampai anak turun kita. Jadi anak-anakmu nanti, cucu-cucumu nanti, kalau di dalam sekolah itu ditanyain siapa presiden ke-7 Indonesia, nah,
Tapi kalau sampean-sampean kayak Rocky Gerung, kayak AC Grab dan lain-lain ini, kalau kalian nggak jadi pejabat ya nggak akan masuk sejarah, nggak ditulis, ya, nggak ada tulisannya, ya hilang dengan sendirinya ditelan bumi. Tapi kalau kalian nanti menjabat calon jadi gubernur dan lain-lain, nanti pasti tertulis sejarah. Makanya sampean nggak usah nyinyir. Ayo Ibu Dokter Tifa atau siapa itu yang nyinyir ijazah palsu teriak-teriak kayak itu nyalonkan gubernur biar ditulis sejarahnya, ya biar ditulis. Kayak si Rocky Gerung yang bilang dunga dungu itu nyalonkan biar ditulis sampean nanti. Kalau kalian Mas Rocky Gerung nggak jadi gubernur atau wali kota ya sejarahnya udah ditelan bumi. Itu ya, ditelan bumi. Nah, itu ya, makanya kalian itu sebenarnya iri karena nama kalian itu nggak ditulis dalam sejarah nanti. Nggak akan ditulis, oh gubernur ini tahun ini gubernurnya ini, nggak ada. Ya, makanya ya nyinyir terus, bilang ijazah palsu, cawe-cawe, curang dan lain-lain. Introspeksilah hatimu sendiri. Oke? Introspeksi. Ampun ngantos panjenengan niku naming goroh, nggih. Lambe kalih hatinipun niku tebih. Niku nggih. Matur suwun.